Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Roma. Dalam pasal-pasal ini, Paulus menjelaskan bagaimana para pengikut Kristus atau tubuh Kristus harus hidup. Dan secara khusus ia memberi dorongan kepada orang-orang Kristen di Roma untuk hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, dan bukan dengan pesta pora serta kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Tetapi senantiasa mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Saudara, dalam ayat 14 ini terdapat dua pernyataan. Pertama, pernyataan positif, yakni mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Kedua, pernyataan negatif, yaitu jangan merawat tubuh. Kedua pernyataan ini saling berlawanan satu dengan lainnya, saudara. Terhadap yang pertama, orang Kristen harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ketika seseorang mengenakan Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa ia harus mewujudkan dan menghidupi Kristus di dalam dirinya. Orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan Kristus melalui kasih bagi setiap orang, bukan saja bagi kerabat atau orang-orang yang sudah dikenal, tetapi juga orang-orang yang belum dikenal, bahkan termasuk orang-orang yang membenci kita. Segala hal yang dilakukan dalam situasi apapun dan terhadap siapapun, itu haruslah mencerminkan cinta kasih yang ada di dalam Kristus. Sedangkan terhadap pernyataan kedua, orang Kristen diingatkan untuk tidak merawat tubuh dalam rangka memuaskan keinginan daging. Ini merupakan kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu mengenakan Kristus, saudara. Orang Kristen itu tidak boleh menggunakan tubuhnya untuk memuaskan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Jadi sikap atau sifat-sifat yang mencerminkan Kristus dengan sifat mementingkan dan memuaskan diri sendiri, ini jelaslah sangat bertolak belakang atau berlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu psikologi, kepribadian seseorang ini dapat dipelajari dari cara ia berjalan, dari cara ia berbicara, cara ia berpakaian, atau bahkan dari misalnya bentuk tulisannya, saudara. Apa yang kita gunakan itu dapat menunjukkan identitas kita, suasana hati kita, atau status sosial kita. Nah saudara, pertanyaannya apa yang kita gunakan saat ini? Apakah itu mencerminkan Kristus atau justru menunjukkan bahwa kita hanya fokus memuaskan keinginan diri sendiri? Sebagai orang percaya, kita dipanggil saudara untuk senantiasa juga mengenakan identitas Kristus. Oleh karena iman, kita semua ini adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mengenakan Kristus, yakni dengan mencerminkan sifat dan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Marilah kita berjuang dan terus melatih diri kita untuk hidup bagi Tuhan dan terus berusaha menjadi serupa dengan Kristus. Kita bertumbuh dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa dan segala hal yang buruk. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menyertai dan menolong kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup mengenakan Kristus di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami agar kami mulai meninggalkan segala hal-hal yang buruk, sikap atau sifat-sifat yang tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam kami berpikir, bertindak, dan berbicara
Itu semuanya kami lakukan dalam rangka kami hidup untuk Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.